Harmonisan ini butuh waktu untuk memperjuangkan. Bukan hanya simsalabim, saya ganteng, kamu cantik, lalu harmonis. Bukan. Tapi ada sisi-sisi lain. Anda bisa lihat orang yang serba punya, kemudian mereka yang suaminya tampan, yang istrinya cantik, lalu tapi kenapa mereka pada akhirnya berpisah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai bagaimana cara menghadapi masalah kehidupan rumah tangga. Artinya pada saat Anda menghadapi beberapa masalah, ya, karena permasalahan yang timbul di tengah rumah tangga ini banyak hal. Bukan hanya soal perselingkuhan, tapi juga tentunya adanya perbedaan pendapat, kemudian banyaklah hal-hal lain yang memang sering timbul di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ya, namun gak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya. Dan jangan lupa share, ya. Tentang bagaimana cara menghadapi masalah rumah tangga. Hal yang pertama adalah lakukanlah bersikap terbuka. Ini langkah yang harus Anda lakukan. Jadi Anda harus terbuka dengan pasangan Anda. Ini adalah hal yang sangat penting. Kalau bicara tentang kejujuran, di dalam diri manusia itu tidak ada hal yang paling berharga kecuali kejujuran. Ya, jadi oke lah, kita mungkin selalu mendambakan ketika kita seorang pria mendambakan punya istri yang cantik. Begitu pula sebaliknya. Namun ketika itu tidak diimbangi dengan perilaku, maka semuanya akan sia-sia. Artinya di sini bisa juga disimpulkan bahwa kecantikan yang hakiki, ketampanan yang hakiki adalah perilaku yang sesungguhnya. Lalu kemudian yang kedua, bicarakan tentang apa yang menjadi unek-unek, ya, yang menjadi hal yang memang selama ini mungkin pasangan harus tahu tanpa menyalahkan orang lain. Nah, di sini biasanya ketika seseorang ingin mengutarakan pendapatnya, ingin berpendapat, ini biasanya mencari alasan, ya, dengan menyalahkan orang lain. Di sini tidak perlu, ya. Sebagai pasangan tentunya harus mendengarkan dengan baik. Jadi kita cari solusi yang terbaik. Karena ketika itu terjadi saling menyalahkan, yang ada adalah masalah-masalah baru, bukan semakin selesai. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, hindari kata tidak pernah atau selalu. Nah, ini artinya di sini kan sering di antara kita, ya, entah itu si istri, entah itu si suami, mengatakan kamu memang tidak pernah nurut ini. Nah, kata tidak pernah ini seakan-akan bahwa selama ini salah satu di antara berdua ini tidak ada yang nurut. Padahal bukan itu solusi yang harus kita lakukan. Nah, kamu itu selalu. Nah, selalu dan tidak pernah ini sebetulnya ketika dalam situasi itu bermakna sejajar, yaitu seakan-akan dirinya lah yang paling benar. Inilah yang kadang menjadi sumber permasalahan yang tidak bisa disadari oleh masing-masing pihak. Nah, tapi katakanlah bahwa itu semua kesalahan saya. Ini. Ketika hal itu kita akui secara jujur, entah kita tidak pernah tahu, ya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu ini siapa yang salah. Tapi ketika kita dengan cepat, ya, mengakui kesalahan kita, maka saya yakin Anda berdua menjadi pasangan yang lebih mengarah ke seorang pemaaf satu sama lain. Nah, ketika sudah saling memaafkan, maka clearlah permasalahan yang ada. Lalu yang keempat, tetapkan akar permasalahan yang akan dibahas yang menjadi unek-unek satu di antara kalian. Artinya begini, ketika seorang wanita biasanya, ini mohon maaf sekali, bicaranya entah pria entah wanita ini biasanya jadi bicaranya tidak fokus pada pokok permasalahan, bahkan bisa juga mengungkit masa lalu yang pada saat itu sebetulnya masa lalu sudah mungkin terlupakan oleh masing-masing pihak. Tapi karena mencari menangnya sendiri, masing-masing akan mencari sisi negatif pasangan. Nah, ini yang justru tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi cari akar masalah, ya. Jelas masalahnya ini, gitu. Jadi nggak usah kemana-mana, tapi fokus ke bagaimana menyelesaikan masalah yang satu itu. Lalu kemudian yang kelima, dengarkan pasangan bicara dengan sabar, dengan cermat.
Lalu hargailah pendapat dari masing-masing pihak. Ketika si suami bicara, si istri juga harus mendengarkan. Begitu pula ketika si istri bicara, suami juga harus mendengarkan. Jadi jangan ada kata bahwa aku tidak butuh penjelasanmu. Itu tidak akan selesai. Karena permasalahan ini akan jelas ketika kita sudi menerima penjelasan dari pihak yang merasa dipojokkan. Dengarkan baik-baik. Nanti kita cari solusi sama-sama. Lalu yang keenam, jangan mengeluh dengan pendapat pasangan. Karena tentunya pasangan ketika melakukan sesuatu itu sudah punya tujuan dan pertimbangan. Nah, inilah di sini perlunya sebuah kejujuran. Karena untuk tahu tujuan sebenarnya perlu sebuah penjelasan. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan pernah menolak penjelasan dari manapun. Ketika kedua-duanya menolak penjelasan, maka masalah akan menjadi mendem ya, nggak selesai-selesai. Lalu kemudian yang ketujuh, ambil perspektif yang berbeda. Artinya begini, jangan hanya melihat dari sisi negatif pasangan saja, tapi ambillah hal-hal yang positif. Hal-hal yang justru ketika dilakukan, ini mampu menutupi kesalahan, mampu membalut luka yang sedang ia rasakan. Ini. Tentu kita bisa mengulang bagaimana masa-masa indah dulu. Kita ceritakan menjelang tidur. Lalu kalau bisa kita ulang kembali. Ini akan mampu mengobati permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat itu. Lalu yang kesembilan, jangan pernah fokus hanya dengan sisi negatif pasangan. Tapi buang jauh-jauh sisi negatif pasangan, karena di samping sisi negatif tentunya pasangan memiliki sisi positif. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya Anda saling menyukai. Berarti kan Anda juga dua-duanya memiliki sisi positif yang memang sudah Anda pahami. Jadi ketika ada sisi negatif lalu ada sisi positif, itu wajar dong. Nah, ini yang kita harus hargai adalah ini. Jadi setiap orang memiliki kekurangan, tapi hargailah kelebihan mereka. Karena kelebihan mereka ternyata mampu menutupi kekurangan. Ini yang harus Anda pikirkan, ya. Lalu kemudian yang terakhir, ini sebetulnya harusnya dibahas di awal ya. Cari tahu tepat ya, cari tahu kapan pasangan Anda punya waktu yang senggang, waktu istirahat. Lalu di saat waktu istirahat, gak ada salahnya silakan Anda berdiskusi. Kalau bisa diskusi ini tiap hari, karena permasalahan yang muncul ini tiap hari loh. Cuman besar kecilnya masalah, lalu bagaimana kita menyikapinya, itu Andalah yang tahu. Dan Andalah yang harus lebih bijak dalam menghadapi setiap permasalahan. Nah, sahabat, inilah 10 cara, 10 tips untuk menghadapi masalah kehidupan rumah tangga yang tentunya tidak hadir sekali ya, tapi biasanya ini hadir berkali-kali. Jadi ketika kita tidak pandai dan bijak dalam menyelesaikannya, maka keluarga kita tidak akan harmonis. Jadi lakukanlah hal-hal ya. Keharmonisan ini butuh waktu untuk memperjuangkan. Bukan hanya simsalabim, saya ganteng, kamu cantik, lalu harmonis. Bukan. Tapi ada sisi-sisi lain. Anda bisa lihat orang yang serba punya, kemudian mereka yang suaminya tampan, yang istrinya cantik, tapi kenapa mereka pada akhirnya berpisah? Ini yang harus Anda perhatikan. Tapi kebahagiaan ini tidak bisa dinilai dari apa yang mereka lihat, tapi kebahagiaan kita yang mampu menilai, karena ketika kita bersyukur, apapun yang kita hadapi tentunya bisa kita hadapi dengan bahagia. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Gubis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.